Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Surya Bagus Rahmana dengan NIM 212022-233, dosen pengampu Pak Hasanul Mulkan SHMH. Saya akan menjelaskan tentang nilai norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tantangan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM, dan mengatur tentang distribusi kekuasaan atau distribution of power dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi adalah aturan dasar. Pengertian nilai dan norma. Nilai adalah suatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan suatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Macam-macam nilai dan norma. Macam-macam nilai. Yang pertama ada nilai vital, dan yang kedua ada nilai spiritual, dan nilai material. Macam-macam norma. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan atau norma habib, norma hukum. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok menengahi sandi-sandi pertama untuk kenegaraan. Nilai konstitusi. Menurut Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution, membedakan tiga macam nilai konstitusi atau the values of the constitution, yaitu normative value atau nilai normatif, nominal value atau nilai nominal, semantical value atau nilai semantik. Konstitusi menurut para ahli. Macam-macam konstitusi menurut C.F. Strong antara lain. 1. Konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara. 2. Konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Pengertian konstitusi tidak tertulis ialah kebiasaan ketatanegaraan yang timbul. Macam-macam konstitusi. Konstitusi menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi fleksibel, dan yang kedua, konstitusi rigid atau konstitusi kaku. Konstitusi secara teoritis dibagi menjadi dua, konstitusi politik dan konstitusi sosial. Tujuan konstitusi. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik, dan konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Fungsi konstitusi. 1. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. 2. Fungsi pengatur penghubungan kekuasaan antarogan negara. 3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi atau adalah rakyat. Yang keenam, fungsi simbolik, yaitu sebagai saranan pemersatu, symbol of unity, sebagai rujukan identitas atau keagungan kebangsaan atau
identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.